Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Laila dari kelas PGSD 2D dengan NIM 202115100024, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Baik, sekarang kita akan membahas model pembelajaran Think, Fire, Share atau TPS, jenis pembelajaran kooperatif. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Eli Hermawati MPD. Yuk, simak pembahasannya. Model pembelajaran tipe Think, Fire, Share atau TPS merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Model Think, Fire, Share ini merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh Profesor Frank Lehman di University of Maryland pada tahun 1981 dan diadopsi oleh banyak penulis di bidang pembelajaran kooperatif pada tahun-tahun berikutnya. Model pembelajaran tipe Think, Fire, Share atau TPS merupakan suatu teknik sederhana dengan keuntungan besar. TPS dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat suatu informasi dan seorang siswa juga dapat belajar dari siswa lain serta saling menyampaikan untuk didiskusikan di dalam kelas. Selain itu, TPS juga memperbaiki rasa percaya diri dan semua siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi di dalam kelas. TPS sebagai salah satu model pembelajaran kooperatif yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu thinking, pairing, dan sharing. Guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pembelajaran atau teacher-oriented, tetapi justru siswa dituntut untuk dapat menemukan dan memahami konsep-konsep baru atau student-oriented. Peningkatan penguasaan isi akademis siswa terhadap materi pelajaran dilalui dengan 3 proses tahapan, yaitu melalui proses thinking atau berpikir. Siswa diajak untuk merespon, berpikir dan mencari jawaban atas pertanyaan guru. Melalui proses firing atau berpasangan, siswa diajak bersama-sama menemukan jawaban yang paling tepat atas pertanyaan guru. Terakhir, melalui tahap sharing atau berbagi, siswa diajak untuk mampu membagi hasil diskusi kepada teman dalam satu kelas. Jadi, melalui model Think, Fire, Share ini, penguasaan isi akademis siswa terhadap materi pelajaran dapat meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Think, Fire, Share. Adapun kelebihan dari pembelajaran Think, Fire, Share: 1. Meningkatkan daya pikir siswa. 2. Menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respon siswa. 3. Siswa lebih memahami tentang konsep topik pelajaran selama diskusi. 4. Siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenal konsep dalam mata pelajaran. 5. Siswa dapat belajar dari siswa lain. Dan yang ke-6, setiap siswa dalam kelompok mempunyai kesempatan untuk berbagi atau menyampaikan idenya. Adapun kelemahan dari model pembelajaran Think, Fire, Share: 1. Tidak selamanya mudah bagi siswa untuk mengatur cara berpikir sistematik. Yang kedua, lebih sedikit ide masuk. Ketiga, jika ada perselisihan, tidak ada penengah dari siswa dalam kelompok yang bersangkutan, sehingga banyak kelompok yang melapor dan dimonitor. 4. Jumlah murid yang ganjil berdampak pada saat pembentukan kelompok karena ada satu murid tidak mempunyai pasangan. Yang kelima, jumlah kelompok yang terbentuk banyak. Dan yang keenam, menggantungkan pada pasangan. Manfaat model pembelajaran Think, Fire, Share: 1. Memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. 2. Mengoptimalkan partisipasi siswa. 3. Memberi kesempatan pada siswa untuk menunjukkan partisipasinya pada orang lain. Tahap-tahap model pembelajaran TPS. Model pembelajaran tipe Think, Fire, Share atau TPS terdiri dari 5 langkah, yaitu tahap pendahuluan, tahap Think, tahap Fire, tahap Share, dan tahap penghargaan. Penjelasan dari setiap langkah-langkah adalah sebagai berikut. 1. Tahap pendahuluan. Awal pembelajaran dimulai dengan penggalian apersepsi sekaligus memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pembelajaran. Pada tahap ini, guru juga menjelaskan aturan main serta menginformasikan batasan waktu untuk setiap tahap kegiatan. 2. Tahap Think atau berpikir secara individual. Proses Think, Fire, Share dimulai pada saat guru melakukan demonstrasi untuk menggali konsepsi awal siswa.
Pada tahap ini, siswa diberi batasan waktu oleh guru untuk memikirkan jawaban secara individual terhadap pertanyaan yang diberikan. 3. Tahap FAIRS atau berpasangan dengan teman sebangku. Pada tahap ini, guru mengelompokkan siswa yang berpasangan. Guru menentukan bahwa pasangan setiap siswa adalah teman sebangkunya. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak pindah mendekati siswa lain yang pintar dan meninggalkan teman sebangkunya. Kemudian, siswa mulai bekerja dengan pasangannya untuk mendiskusikan mengenai jawaban atas permasalahan yang telah diberikan oleh guru. 4. Tahap share atau berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas. Pada tahap ini, siswa dapat mempresentasikan jawaban secara perseorangan atau secara kooperatif di kelas sebagai keseluruhan kelompok. Setiap anggota dari kelompok dapat memperoleh nilai dari hasil pemikiran mereka. 5. Tahap penghargaan. Siswa mendapat penghargaan berupa nilai baik secara individu maupun kelompok. Nilai individu berdasarkan hasil jawaban pada tahap ting, sedangkan nilai kelompok berdasarkan jawaban pada tahap FAIR dan share, terutama pada saat presentasi memberikan penjelasan di depan kelas. Adapun sintaks atau langkah-langkah dalam model pembelajaran Think, Fire, Share. 1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Siswa diberikan permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dipikirkan pemecahan masalah secara mandiri. 3. Siswa membentuk pasangan dengan teman sebangku dan mengutarakan pendapat masing-masing. 4. Siswa mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan pasangan di depan kelas. 5. Guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan oleh siswa. 6. Guru memberikan kesimpulan. Simulasi model pembelajaran Think, Fire, Share pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 SD mengenai jenis hewan berdasarkan makanannya. Pertama, guru memberikan apersepsi kepada siswa mengenai materi yang telah dibahas di minggu sebelumnya. Anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar mengenai makhluk hidup berdasarkan lingkungannya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan contoh hewan yang hidup di udara dan di laut? 2. Guru menyampaikan inti materi dari jenis hewan berdasarkan makanannya secara garis besar dan kompetensi yang ingin dicapai. 3. Siswa diberikan permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dipikirkan pemecahan masalah secara mandiri. 4. Siswa membentuk pasangan dengan teman sebangku dan mengutarakan pendapat masing-masing. 5. Siswa mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan pasangan di depan kelas. 6. Guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan, yaitu jenis hewan berdasarkan makanannya, dan menambah materi yang belum diungkapkan oleh siswa. 7. Guru memberikan kesimpulan dan refleksi.